Selamat pagi pemirsa, News Pagi kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda pada pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Camar Haida. Dan saya Aya Nufus, pemirsa inilah News Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita ke informasi pertama. Diduga akibat korsleting listrik, sebuah rumah panggung yang tengah ditinggalkan penghuninya di Palangkaraya, Kalimantan Tengah hangus terbakar. Kobaran api menghanguskan seluruh bangunan beserta isinya dengan perkiraan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Api dengan cepat menghanguskan rumah panggung di Jalan Surung, Kelurahan Kereng, Bangkirai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Menurut warga setempat, rumah tersebut sudah 3 hari ditinggal penghuninya pergi ke tempat keluarga yang menggelar acara pernikahan. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik di dalam rumah panggung. Tim pemadam kebakaran berhasil memadamkan api sekitar setengah jam kemudian. Ke tempat keluarga kawinan. Kayaknya lampu. Soalnya, lampu ini siang malam hidup. Informasi orang tetangga di sini nih. Korsleting, Pak ya. Korsleting. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil minibus yang mengangkut belasan guru terbakar di Tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat. Akibatnya lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung macet parah. Help kebakaran ini Sebuah minibus terbakar di bahu tol Cipularang, Purwakarta, Jawa Barat, Selasa pagi. Kebakaran disertai beberapa kali suara ledakan. Petugas yang terjun ke lokasi langsung berjibaku memadamkan api, sementara sopir dan 17 guru asal Bekasi yang menumpangi minibus selamat. Mereka langsung menyelamatkan diri beberapa saat setelah muncul percikan api. Sedianya rombongan akan berwisata ke Ciamis, Jawa Barat. Diduga kebakaran terjadi akibat kerusakan pada bagian kopling kendaraan. Pas kita nanjak itu pusing gigi 3, pas begitu di ujung tanjakan mau turunan, itu kita mau masukin gigi ke-4, ternyata kopling itu udah kosong, ngelos. Akhirnya kita berhentilah di samping, di pinggir. Ternyata pas kita turun, di bawah mesin itu udah banyak api. Dan kita antisipasi pemadaman, tapi nggak terburu karena api besar dan meledak. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun lalu lintas dari arah Jakarta menuju Bandung sempat macet parah. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Diduga sopir mengantuk, sebuah minibus yang melaju dari kota Jember menuju Kecamatan Ambulu menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Tabrakan membuat truk terguling dan menabrak mobil di belakang minibus. Sebuah minibus yang melaju dari kota Jember menuju Kecamatan Ambulu menabrak truk yang melaju dari arah berlawanan. Tabrakan membuat truk terguling dan menabrak mobil di belakang minibus. Kejadian ini terjadi di Jalan Raya Desa Kertonegoro, Kecamatan Jenggawah, Jember, Jawa Timur, dan terekam kamera CCTV. Diduga sopir minibus mengantuk saat berkendara dan melaju hingga keluar jalurnya dan menabrak truk dari arah berlawanan hingga truk terbalik dan menabrak mobil di belakang minibus itu. Akibat kejadian ini, sopir minibus alami luka parah di bagian kepala, sementara beberapa penumpang minibus alami luka ringan. Perkiraan tuh ngantuk paling yang dari utara ngantuk paling. Yang dari utara itu carry-nya apa? Carry ya. Carry-nya ya. Sama tas itu kan belakangnya carry sampai. Itu dari selatan tuh truknya itu. Truknya dari selatan. Paling ngantuk paling. Tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Kini kasus kecelakaan ditangani Satlantas Polres Jember. Untuk mengetahui penyebab pasti dari kecelakaan, polisi langsung meminta keterangan saksi-saksi. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Banjir yang melanda Aceh Utara pemirsa terus meluas hingga mengakibatkan wilayah Lok Sukon lumpuh total. Korban banjir mengungsi sejumlah titik lokasi yang lebih aman. Intensitas curah hujan yang semakin tinggi sejak 2 hari terakhir mengakibatkan wilayah Lok Sukon Aceh Utara lumpuh total. Kawasan banjir yang melanda Aceh semakin meluas.
Jika sebelumnya hanya 9 kecamatan, kini banjir hingga 12 kecamatan. Ketinggian banjir berkisar antara 50 cm hingga 1 meter lebih. Akibatnya aktivitas pusat ibu kota Aceh Utara di Kecamatan Lok Sukon lumpuh. Selain menggenangi permukiman warga, perkantoran dan pusat perbelanjaan, banjir juga merendam jalan lintas nasional Medan Banda Aceh di pusat kota Lok Sukon. Para pengendara harus berhati-hati saat melintas karena arus banjir yang sangat deras. Pemerintah Kabupaten Aceh Utara akan mendirikan posko darurat dan menyalurkan bantuan. Semua kecamatan sudah titik banjirnya sudah mulai meningkat terus, terutama ini kami di Kecamatan Lok Sukon, meternya sampai 1,70. Masyarakat korban banjir mengharapkan pemerintah segera mencari solusi nyata terhadap bencana banjir setiap tahunnya. Dari Lok Sukon Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Pemirsa, akses jalan provinsi terputus akibat longsor di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Seorang ibu rumah tangga yang hendak melahirkan terpaksa ditandu melintasi hutan menuju ke rumah sakit. Nur Holilah, ibu rumah tangga asal desa Lubuk Bondar, Batang Natal, Mandailing Natal, Sumatera Utara terpaksa ditandu oleh warga karena akses jalan terputus akibat longsor. Nur Holilah akan menjalani persalinan di rumah sakit, namun karena mobil yang ia tumpangi terhambat longsor, ia terpaksa ditandu melintasi hutan sebelum dibawa dengan mobil lain ke rumah sakit. Longsor yang terjadi di Jalan Provinsi Kecamatan Panyabungan Selatan, Mandailing Natal ini terjadi sejak Jumat pekan lalu. Namun karena parahnya terjangan longsor membuat pembersihan material longsor hingga kini belum juga selesai. Alhasil, akses transportasi warga selama 5 hari putus total. Sementara Kepala BPBD Mandailing Natal meminta warga sekitar untuk bersabar dan menggunakan jalur lain karena proses pembersihan dilakukan hingga 2 hari ke depan. Kepada masyarakat Mandailing Natal, pada khususnya yang memakai jalan lintas ruas jalan Jembatan Merah Morasoma, agar bersabar dulu karena itu tadi pergerakan baru dua hari ke depan baru bisa selesai. Pembersihan material longsor mendapat kendala akibat hujan yang terus mengguyur wilayah ini. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein, iNews melaporkan. Pemirsa, tingginya intensitas hujan yang melanda wilayah Mandailing Natal, Sumatera Utara mengakibatkan sebuah tebing longsor dan menimpa 2 rumah warga hingga roboh. Beginilah kondisi 2 rumah warga di Desa Batu Madinding, Mandailing Natal, Sumatera Utara yang roboh tertimpa tanah longsor dari tebing yang berada persis di belakang rumah. Longsor tebing ini terjadi saat hujan turun dengan intensitas tinggi. Beruntung saat kejadian, pemilik rumah sedang tak berada di lokasi hingga rumah yang roboh tak sampai menimbulkan korban.